Pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi hari ini bersama saya Imran Tajudin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang gencar melakukan upaya agar penyebaran virus corona ini tidak menyebar begitu cepat. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan, diantaranya adalah untuk mengurangi, menutup tempat-tempat umum atau keramaian agar masyarakat tidak berkumpul di sana, karena biasanya memang lokasi-lokasi yang ada kerumunan warga atau kemudian berkumpul dengan jumlah yang banyak, disitulah kemudian dapat terjadi dengan cepat penularan yang dilakukan. Bahkan upaya lain yang dilakukan adalah seperti peniadaan ganjil genap agar masyarakat yang biasanya menggunakan transportasi umum ini juga bisa lebih aman, mereka bisa mencari transportasi yang setidaknya bisa mengurangi interaksi mereka agar tidak mudah terpapar virus corona atau COVID-19. Nah, satu lagi upaya yang kemudian dilakukan adalah meniadakan belajar mengajar di sekolah-sekolah. Nah, saat ini saya berada di salah satu sekolah di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, di SMP Negeri 216. Ini nampaknya menjadi hari pertama dari peniadaan proses belajar mengajar. Saya mau ajak salah satu guru begitu, karena saat ini sedang ada pengarahan begitu dari pihak kepala sekolah yang sedang memberikan arahan kepada guru di sini. Saya mau ajak langsung berbincang. Pak Kepala Sekolah, mohon izin. Boleh minta waktunya, Pak? Boleh bergabung bersama kami, Pak, silakan. Silakan dilanjutkan pengarahannya, Pak. Pak, saya mau nanya, ini kan ada pihak dari Pemprov sudah meniadakan ya, minggu ini pertama untuk proses belajar mengajar agar penyebaran virus corona ini bisa dikurangi, diminimalisir. Bagaimana Pak proses untuk hari pertama ini, Pak? Nah, untuk hari pertama tadi saya sudah lakukan, kumpulkan semua ya jajaran terutama guru dan karyawan ya untuk dipersiapkan ya program pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan home learning. Dan alhamdulillah ya ini sudah dilakukan dan sudah ditindaklanjuti ya, dan setelah selesai itu tadi memang ya kami terganggu tapi positif kehadiran dari PMI ya untuk melaksanakan kegiatan penyemprotan dispenseri. Dan alhamdulillah penyemprotan dispenseri ini untuk 2016 sudah selesai dan ini dilanjutkan ke SMA 68. Dan jadi sebelum kita lanjutkan, sekarang memang ada tahapan proses penyemprotan disinfektan oleh pihak PMI, jadi sedang menyemprotkan disinfektan. Ini juga permintaan Pak dari pihak sekolah atau bagaimana? Sebelumnya memang saya tidak meminta, tetapi dari PMI sendiri sudah membuatkan program terutama untuk lingkungan pendidikan yang ada di Jakarta Pusat. Ya, di mana tadi ya sudah dilaksanakan yang pertama sekali adalah di SD, lalu dilanjutkan di SMP 2016 dan sekarang sedang dilanjutkan penyemprotan disentery yaitu di SMA 8. Dan alhamdulillah juga Pak Wali Kota langsung memantau tentang kegiatan ini. Bahkan ya kami juga mendapatkan informasi dari semua sekolah ya untuk diadakan hal yang sama. Saya jawab tadi dari panitia sendiri, ini memang tujuannya semua akan disemprot, bukan hanya sekolah, termasuk ruang ibadah atau rumah ibadah juga akan disemprot. Pak, kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa peniadaan dari proses belajar mengajar bukan berarti libur ya? Anak-anak tetap diminta libur, guru-guru hadir di sekolah. Bagaimana cara guru-guru memantau anak-anak ini untuk tetap belajar dan tidak libur? Ya, tentunya kami sudah mensosialisasikan kepada orang tua melalui WA. Ya, dan dari situlah ya jangan beranggapan bahwa ya sekolah itu libur sehingga orang tuanya ya memanfaatkan anaknya untuk diajak jalan-jalan kemana. Karena apa? Karena dari wali kelas ataupun juga dari guru akan memberikan tugas melalui WA ataupun juga melalui si pintar ataupun juga melalui website atau melalui ruang guru. Dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan. Dan kami selalu koordinasi itu dengan orang tua agar semua tercurah kepada apa yang ada di sekolah ini dan juga yang paling penting untuk menjaga kesehatan ya dan berkumpul di rumah untuk mengadakan ya bersih-bersih begitu. Kalau kita lihat, Anda bisa lihat juga pemirsa bahwa saat ini guru-guru juga sudah banyak yang datang ya. Absennya juga hadir, semua hadir Pak? Hadir semua, alhamdulillah, karena kami selalu update ya tentang perkembangan kebijakan mengenai kehadiran. Ya, karena selalu saya sampaikan yang belajar di rumah itu adalah sementara peserta didik. Untuk guru dan karyawan semuanya ya tetap hadir. Dan kami sudah melaksanakan dan sudah memantau itu. Dan saya sudah briefing tadi ya sebelum ya kegiatan di pantry ya dilaksanakan. Apa yang dikerjakan Pak hari ini Pak dari guru-guru? Karena kan proses belajar mengajar nggak ada.
Apa Pak yang mereka lakukan? Oh, yang pertama itu tadi kami menyambut dulu ya tentang pelaksanaan ya penyemprotan difenteri. Ya, dan Proses belajar mengajar yang tertunda ini apa Pak yang dilakukan hari ini? ya ini dulu kita mendapatkan arahan-arahan seperti contoh tadi ya kita mendapatkan arahan dari wali kota. Ya, setelah mendapatkan arahan dari wali kota, setelah selesai ya kita melaksanakan ini, kita menindaklanjuti. Ya, apa-apa yang tentu akan kita sampaikan kepada peserta didik, di mana ya program pembelajaran hari ini tentu semua mengacu kepada tema corona. Ya. Pak, saya mau tanya satu guru boleh nggak Bu? Boleh. Dengan ibu guru boleh nggak, ada ibu guru? Ibu boleh Bu? Ngomong bentar Bu. Dengan ibu siapa Bu? Bu Samsi, Bu Samsi. Ibu guru apa Bu? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Hari ini apa Bu dikerjakan? Karena Bu Nit nggak ada nih Bu. Pertama sekali tadi kita sudah rapat dengan kepala sekolah tentang sosialisasi program yang program dari gubernur yang diturunkan ke dinas diturunkan ke kepala sekolah, dan kita sudah sosialisasi, Pak Kepala Sekolah tadi sudah sosialisasi kepada semua guru. Nah, berikutnya tadi kan ada penyemprotan dan segala macam, itu kegiatan kita tadi hanya ikutan untuk berpartisipasi. Saya mau nanya soal belajarnya Bu, karena kan kalau kata Pak Gubernur ini meniadakan bukan berarti libur. Ibu mantau nggak Bu anak-anaknya belajar bahasa Inggris? Apa yang dikasih buat memantau mereka? Mereka nggak jalan ke mall atau jalan ke tempat-tempat yang umum malah begitu Pak? Iya, sebelum saya jawab, saya ini dulu. Tadi dari grup DKI kita udah punya program bahwa hari ini anak-anak diberi materi tentang itu COVID-19 itu. Kemudian semua guru harus menginikan kepada anak, mensosialisasikan kepada anak. Terus juga minta mereka itu untuk mengetahui sejauh mana mereka udah tahu. Nanti juga memberikan sejumlah pertanyaan. Nanti mereka itu harus jawab gitu. Itu pelajarannya. Mengenai bahasa Inggris, saya tadi sudah memberikan bahan kepada anak melalui WhatsApp. Kemudian juga udah minta anak yang sudah menanggapinya berapa orang, itu sudah ada yang menanggapi beberapa orang. Jadi saya memantau anak itu memang belajar atau tidak. Jadi hampir semuanya by handphone ya, by pesan singkat, semua dilakukan dengan elektronik dan tidak ada pertemuan langsung ya. Nanti sampai saya kembali ke Pak Kepala Sekolah. Jadi sampai 2 minggu ke depan, ini kan informasinya sekitar 2 minggu ya, untuk waktu peniadaan, 29 ya peniadaannya. Dari guru-guru lalu juga koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi seperti apa Pak? Ya, setiap hari kita mengupdate laporan tentang kegiatan proses pembelajaran jarak jauh ya ke dinas. Dan saya sudah membuat tim ya yaitu seksi humas ya untuk merangkum semua kegiatan proses pembelajaran ke dinas. Dan tentunya kita ikuti semua ya karena memang tadi ada beberapa guru yang saya minta ya untuk mengikuti ya istilahnya perkembangan ataupun juga pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PMI yaitu penyemprotan difenteri. Jadi kalau ada siswa yang nonton Pak nih, siswa SMP 216, kalau ada yang nonton apa mau sampaikan Pak? Jangan sampai mereka malah jalan-jalan nih Pak. Tentunya saya sampaikan ini bukan berarti libur tetapi belajar di rumah karena semua guru juga memantau ya melalui WA ataupun juga melalui Si Pintar ataupun juga melalui website. Dan ini semua terpantau kegiatan-kegiatan itu. Lalu yang berikutnya lagi ya tentu jangan lupa jaga kesehatan ya, kebersihan di rumah ya, manfaatkan betul ya, jangan sampai keluyuran kemana-mana. Tentu ini kalau misalnya keluyuran berarti kan tidak ada manfaatnya, kan begitu. Terima kasih Pak Suherman, Kepala Sekolah SMP 216. Jadi siswa-siswa terutama SMP 216 dan juga sekolah lain tentunya Pak ya, yang ada di Provinsi DKI Jakarta ketika diliburkan atau di sekolah di rumah begitu, jangan sampai malah jalan-jalan Pak ya. Nanti malah kalau ketemu bisa disanksi Pak ya. Dan saya mengharapkan ya pengertian daripada orang tua ya untuk mendampingi di rumah ya agar tidak keluar rumah peserta didik. Karena sekali lagi saya sampaikan ya bahwa guru di sini konsen. Ya bahwa guru ya semua di sini melaksanakan tugas dan memantau itu. Terima kasih. Terima kasih. Itu salah satu sekolah yang kemudian meniadakan proses belajar mengajar, tapi bukan berarti libur. Mereka tetap memantau dengan pesan singkat atau WhatsApp dan juga tetap memantau, memonitor bagaimana anak didik mereka yang saat ini sedang melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, usai jeda saya mengajak Anda untuk bersama dengan pihak Palang Merah Indonesia melakukan penyemprotan karena biasanya kalau melakukan penyemprotan itu dengan alat yang cukup besar. Nah, kali ini mereka menggunakan spray yang lebih kecil ukurannya agar bisa digunakan oleh masyarakat langsung di rumah dengan harga murah. Seperti apa nanti usai jeda tetaplah bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Anda kembali di Kabar Siang di lokasi pemirsa. Seperti janji saya tadi, saya akan ajak Anda untuk kemudian melihat bagaimana proses penyemprotan yang dilakukan oleh pihak dari Palang Merah Indonesia. Ini adalah tim yang sejak
pagi melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah ruangan-ruangan yang ada di sini untuk tentu menghindari agar lebih aman atau lebih bersih begitu, dan juga tentunya ini agar sekolah bersih dan juga tidak dapat terjangkit dari virus corona. Nah, saya mengajak salah satu pihak dari Palang Merah Indonesia dan Pak Edo bisa gabung bersama saya. Pak Edo, ini adalah biasa yang kita pakai kalau misalkan menyemprotkan disinfektan yang cukup besar. Nah, ini kalau saya lihat sekarang pihak Palang Merah ada yang lebih kecil. Nih kalau Anda lihat pemirsa, ini lebih kecil. Kita pakai masker sama sarung tangan bukan untuk membuat panik, Pak ya. Bukan. Ini memang pengamanan kita untuk melakukan penyemprotan di ruangan-ruangan. Jadi kenapa, Pak? Akhirnya ada spray lebih kecil kayak gini, Pak? Jadi begini, PMI sekarang ini kita juga sedang melakukan spraying seperti yang dilakukan hari ini. Jadi kita menggunakan alat yang cukup besar, karena luas areanya juga cukup besar. Jadi hari ini karena juga kita juga mengajak masyarakat agar supaya juga melaksanakan kegiatan ini dengan menggunakan spraying yang mudah dan murah dipakai juga. Kita gunakan spraying yang ini, yang biasa kita digunakan di rumah tangga atau biasa kita gunakan di kebun. Tinggal mengisi dengan menggunakan disinfektan. Disinfektan itu banyak ya, di toko-toko, di warung, di pasaran juga banyak. Jadi juga tidak harus menggunakan disinfektan yang harganya cukup tinggi lah katakan saat ini. Jadi kita gunakan disinfektan rumah tangga. Kita sambil jalan kita juga nanti akan lakukan penyemprotan di beberapa ruangan. Pak Edo, saya mau tanya, jadi sebenarnya ini bisa digunakan oleh masyarakat di rumah ya. Jadi tidak perlu menunggu proses petugas penyemprotan seperti ini karena kan sekarang sedang gencar ya. Disinfektan di berbagai tempat umum, sekolah, lalu juga bandara. Ini jadi salah satu alternatif ya? Alternatif kita. Jadi harapannya masyarakat juga tidak perlu terlalu panik ya, harus menunggu petugas. Jadi kita bisa berimprovisasi di rumah. Ini bisa digunakan di mana saja, terutama di lantai lah katakan, atau di tempat umum, di bangku. Ini bisa kita semprot, kita spraying semua. Ya, jadi kita biarkan beberapa menit atau 5 atau 6 menit gitu kan. Baru kita kalau memang perlu kita lap. Karena bakteri dan kuman ini akan mati dengan segera setelah terkena disinfektan. Hari ini kemana aja Pak penyemprotannya Pak? Hari ini kita di 3 sekolah hari ini kebetulan di. Semprot gini aja Pak, bebas? Bebas. Jadi yang biasa kalau di sekolah ini yang biasa dipegang anak-anak, umpamanya daun pintu, ya kan? Biasanya kalau memang ada gagang pintu kita pakai. Gagang pintu. Yang utama adalah gagang Pak ya, karena kan memang itu adalah silih berganti dipegang ya? Ya, anak-anak selalu memegang daun pintu, selalu memegang handle, dan juga di bangku, ya. Dalam, kita coba lihat ke dalam, ini agak gelap. Oke, sudah diterangkan. Bangku ini kan anak-anak juga suka pindah-pindah satu sama lain ya. Jadi kita bisa spraying biasa saja aman. Termasuk kita mau spray juga lantai juga tidak ada masalah. Ini juga biasa dipegang anak-anak, kita juga bisa lakukan di sekolah, di kantor. Nanti kita coba peragakan juga di kantor ya. Agar supaya ini semua harus bisa dilakukan oleh semua masyarakat. Jadi jangan selalu berharap karena juga jangkauan kita luas. Tenaga kita juga terbatas, peralatan terbatas. Jadi kita boleh sampaikan tenang dan tidak usah panik. Ini kita coba keluar lagi Pak, kita sambil putar-putar di luar. Nah, kalau di rumah kira-kira Pak bagian-bagian yang penting selain pintu tadi dan lain dan juga kantor terutama ya, karena kan tidak cuma di rumah ini ada kantor. Coba kita lihat Pak ya, salah satu ruangan di sini kita coba lihat kira-kira apa saja yang kemudian bisa kita semprotkan begitu ya. Terutama gagang pintu ya, ini gagang pintu. Kita dari gagang pintu dulu kita semprot ya, karena ini sering dipakai orang, dipegang orang. Dan biasakan juga ke depan kalau memang kita tidak menggunakan alas tangan, kalau kita ragu, handle ini bisa gunakan siku untuk membuka. Jadi biasakan siku. Jadi tangan ini jangan usahakan tangan ini tidak selalu kontak dengan anggota tubuh bagian kepala. Umpamanya mulut, mata dan hidung. Karena entry-nya dari situ. Makanya sekarang dianjurkan, diwajibkan lah katakan, harus dikatakan diwajibkan apabila batuk etikanya harus di siku. Jadi tidak di bagian telapak tangan atau punggung tangan. Sama kayak kita salaman biasanya pakai siku Pak ya? Pakai siku, sekarang ada yang pakai di lipat tangan dan sebagainya, itu tergantung kita. Daerah-daerah yang selalu kita semprot, taruhlah di ruang ini, ruang kepala sekolah. Di sini juga sering datang tamu, biasanya bersalaman. Di bangku juga kita semprot, ya, kita spraying. Setelah kita spraying di bangku juga, termasuk
benda-benda yang suka disentuh, termos umpamanya, ya kan? Terus tombol TV, ya kalau di kantor ada remote, lain-lain Pak ya? remote, kalau di kantor ada lift, itu juga kita semprot, termasuk lantai. Lantai juga kita harus juga semprot. Kenapa? Kita nggak tahu tiba-tiba ada yang batuk. Kita tahu kan di sini droplet penularannya kan lewat droplet. Droplet itu hanya 1 meter lah katakan ya untuk berkembangnya atau bisa tertular pada orang lain. Mungkin terakhir Pak Edo, himbauan atau juga mungkin arahan yang diberikan kepada masyarakat yang mungkin ini kan bisa jadi salah satu pilihan di rumah ketika banyak yang ngeluh sebenarnya Pak, tempat kita belum disemprot disinfektan nih oleh petugas, kita nunggu belum ada arahan gitu Pak. Ini kan jadi bisa solusi mereka sendiri arahannya, lalu juga apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan penyemprotan seperti ini apa aja Pak, silakan. Pertama, seperti saya katakan tadi, pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu mulai dengan mencuci tangan. Kita cuci tangan, biasakan cuci tangan. Saya sendiri sudah berusaha mengedukasi diri saya sendiri. Saya selalu bawa sabun di kantong saya. Sekarang kalau misalnya pelajar, pekerja kantor dibiasakan membawa sabun dari rumah sampai di tempat kerja, di tempat tujuan ada air, langsung cuci tangan. Karena apa? Apabila kita terpaku kepada hand sanitizer itu mahal dan juga dalam waktu tertentu tidak boleh sering-sering juga tersentuh hand sanitizer itu. Jadi cuci tangan. Berikutnya lagi etika batuk. Batuk jangan sembarangan. Katakan yang biasanya kita dulu pakai genggaman tangan, sekarang harus dilipatan siku. Berikutnya lagi penggunaan masker. Gunakan masker apabila kita di kerumunan orang banyak, di bus, di kereta, atau di mall dan sebagainya. Hanya di saat-saat tertentu saja. Jadi tidak harus selalu menggunakan masker. Tapi masker dianjurkan dan diharuskan pada orang yang sakit. Begitu. Baik, terima kasih Pak Edo. Itu salah satu informasi yang cukup baik ya bagi masyarakat yang tentu ingin menyemprotkan disinfektan. Ini bisa jadi salah satu solusi. Jadi dengan harga cukup murah Pak Edo ya. Dengan juga peralatan rumah biasa, ini sudah bisa digunakan. Anda bisa semprot kemana saja dengan cairan disinfektan biasa Pak ya. Bisa kita campur dengan apapun. Jadi ini salah satu solusi ya. Jadi ketika yang besar tidak bisa dibawa, Anda bisa menggunakan cairan seperti ini. Sekian kabar siang di lokasi hari ini dalam rangka penyemprotan dari Palang Merah Indonesia di salah satu sekolah di Salemba, yaitu di SMP Negeri 216. Kabar siang akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang.